Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik, tugas dari mata kuliah kelistrikan mesin perkakas yang disusun oleh saya sendiri. Jadi sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan bercerita tentang kemajuan teknologi saat ini yang semakin meningkat dalam penggunaan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kajian mengenai gelombang elektromagnetik tersebut memiliki cakupan yang sangat luas di berbagai aspek. Dasar pengetahuan tentang gejala kelistrikan dan kemagnetan menjadi salah satu fondasi pokok dalam mendukung perkembangan teknologi modern. Dengan demikian, fenomena elektromagnetik memiliki dampak yang begitu besar terhadap kemajuan masyarakat. Lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana alat berikut ini bekerja? Ayo kita belajar bersama-sama. Di sini saya akan membahas 5 poin, yaitu pengertian dan sifat elektromagnetik, bagaimana gelombang elektromagnetik dalam suatu medium, dan jelaskan pemantulan dan pembiasan gelombang elektromagnetik. Yang keempat adalah jelaskan pandu gelombang itu seperti apa, dan yang kelima adalah bagaimana peran gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama saya bahas adalah apa sih yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari gelombang vektor medan magnet dan listrik yang merambat tegak lurus dan arah medan tersebut. Yang kedua adalah medan tersebut juga saling tegak lurus. Dan yang dimaksud dengan gelombang tersebut adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat dan dapat merambat dalam ruang hampa. Dan gelombang elektromagnetik sendiri memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah perubahan medan listrik dan medan magnetik terjadi pada saat bersamaan, sehingga kedua medan magnet itu memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama dan pada tempat yang sama. Yang kedua adalah arah medan listrik dan medan magnetik saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Yang ketiga adalah seperti halnya gelombang pada umumnya. Gelombang elektromagnetik mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Juga mengalami peristiwa polarisasi karena termasuk gelombang transversal. Dan yang terakhir adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik tersebut hanya tergantung pada sifat-sifat listrik dan magnetik medium yang ditempuhnya. Dan sketsa gelombang elektromagnetik yang gelombang berwarna merah adalah dari area listrik magnet, yang gelombang berwarna biru adalah area medan magnet tersebut. Jadi untuk gelombang radio, jangkauan frekuensi cukup luas, memiliki dua frekuensi modul, yaitu AM dengan luas dan VM dengan sempit. Yang kedua adalah gelombang mikro, digunakan untuk alat elektronik, alat komunikasi, alat memasak seperti oven dan radar. Yang ketiga adalah sinar inframerah, dihasilkan oleh molekul dan benda panas, digunakan di bidang industri, medis, dan astronomi seperti pemotretan bumi dari satelit. Yang keempat ada sinar cahaya atau tampak, adalah sinar yang dapat membantu penglihatan kita. Perbedaan frekuensi cahaya tersebut menimbulkan spektrum warna cahaya. Yang kelima adalah sinar ultraviolet, dihasilkan dari atom-atom dan molekul-molekul dalam loncatan listrik. Matahari adalah sumber utama sinar ini. Di bidang industri digunakan untuk proses sterilisasi. Yang keenam adalah sinar X, disebut juga sinar Roentgen. Sesuai penemunya, sinar ini dihasilkan akibat tumbukan elektron berkecepatan tinggi di permukaan logam. Di bidang kedokteran digunakan untuk diagnosa dan terapi medis. Sedangkan di bidang industri, sinar X digunakan untuk analisa struktur bahan. Yang ketujuh adalah sinar gamma. Sinar ini adalah merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek dan frekuensinya yang tertinggi. Dihasilkan dari inti atom dan tidak stabil ataupun sinar kosmis. Jadi tembusnya sangat besar, mampu menembus plat yang berjenis timbal. Dan apa sih spektrum GM? Spektrum GM atau GIM adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin dapat diukur dari frekuensi, panjang gelombang, dan energi foton yang terkandung di dalamnya. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu pandu gelombang dan cara kerja pandu gelombang. Pandu gelombang ini adalah sebuah medium yang digunakan untuk memandu gelombang, seperti gelombang elektromagnetik atau gelombang suara. Pandu gelombang ini digunakan berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis gelombang yang akan dipandu. Jadi, untuk dapat menahan energi dalam suatu dimensi, seperti pandu gelombang yang berbentuk lempang atau namanya ada slab, wave gigs atau dalam dua dimensi seperti dalam fiber atau channel.
atau wave nama lainnya. Selain itu, juga pandu gelombang yang berbeda digunakan untuk memandu cahaya yang memiliki frekuensi tinggi dan tidak memandu gelombang mikro yang memiliki frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan cahaya tampak. Sebuah aturan yang harus diingat adalah lebar dari pandu gelombang harus memiliki order yang sama dengan besar dari panjang gelombang yang akan dipandu. Dan kemudian cara kerja pandu gelombang tersebut di ruang terbuka dipropagasikan ke semua arah seperti gelombang sferis berbentuk bola. Dengan cara ini, mereka akan kehilangan energinya sebanding dengan kuadrat jaraknya. Oleh karena itu, pada jarak R dari sumber besar energinya adalah energi sumber dibagi dengan R kuadrat. Jadi, pandu gelombang ini menahan gelombang untuk dipropagasikan dalam satu dimensi sehingga dalam kondisi ideal gelombang tidak akan kehilangan energi selama dipropagasikan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah peranan gelombang elektromagnetik dan geotermal matahari seperti di radio, microwave, inframerah, ultraviolet, dan sinar X. Terima kasih menjelas cukup sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.